Perjudian, sebuah kata yang penuh kontroversi. Bagi sebagian orang, ini adalah hiburan, peluang kaya mendadak, bahkan simbol kemewahan. Tapi bagi yang lain, ini adalah sumber kehancuran, kecanduan, dan kemiskinan. Namun, tahukah kamu, industri perjudian global kini bernilai ratusan miliar dolar, dan menariknya, 5 dari 10 negara perjudian terbesar di dunia berada di Asia. Di video kali ini kita akan mengulas daftar 10 negara yang mendominasi dunia perjudian, dari Las Vegas, Macau, hingga Monte Carlo. Kita juga akan bahas bagaimana dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di masing-masing negara. Amerika Serikat adalah raja tak terbantahkan dalam industri perjudian dunia. Dengan ikon seperti Las Vegas di Nevada dan Atlantic City di New Jersey, Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 60 miliar US dollar per tahun dari perjudian komersial. Setelah Mahkamah Agung mencabut larangan taruhan olahraga pada 2018, lebih dari 40 negara bagian kini melegalkan bentuk perjudian tertentu, termasuk kasino darat, online poker, lotre, dan taruhan olahraga. Las Vegas Strip tetap jadi magnet utama, simbol dari hiburan malam, glamor, dan mimpi kaya mendadak. Di Asia, Macau adalah bintangnya. Wilayah administratif khusus milik Cina ini menghasilkan pendapatan lebih besar dari Las Vegas, menjadikannya pusat kasino nomor 1 di dunia sebelum pandemi. Dengan kasino-kasino raksasa seperti Galaxy Macau, Wynn Macau, dan Venetian Macau, Macau meraup lebih dari 80% pendapatan pemerintahnya dari judi. Tapi perlu diingat, meski sukses, Macau juga bergantung penuh pada turisme dan menghadapi resiko ketergantungan ekonomi tunggal. Singapura baru masuk dunia perjudian pada 2010, tapi langsung jadi kekuatan besar. 2 mega kasino, Marina Bay Sands dan Resort World Sentosa, menghasilkan lebih dari 5 miliar US dollar per tahun. Uniknya, pemerintah Singapura sangat ketat. Warga lokal harus bayar biaya masuk untuk berjudi. Tujuannya mencegah kecanduan. Meskipun hanya punya 2 operator resmi, Singapura sudah jadi destinasi kasino utama di Asia. Australia punya tingkat partisipasi perjudian tertinggi di dunia per kapita, dari mesin poker atau pokies di ribuan pub dan klub, hingga taruhan pacuan kuda dan olahraga. Warga Australia sangat akrab dengan judi. Pendapatan industri ini mencapai lebih dari 20 miliar dolar Australia per tahun. Namun, angka kecanduan judi yang tinggi jadi masalah besar, menyebabkan kritik dari lembaga kesehatan dan kelompok sosial. Di Inggris, perjudian adalah budaya dan bisnis. Dari taruhan sepak bola hingga kasino online, semuanya diawasi oleh UK Gambling Commission. Pasar judi daring di Inggris sangat besar, dan pendapatan industri ini mencapai lebih dari 14 miliar pounds per tahun. Warga Inggris terkenal gemar bertaruh, terutama pada Liga Primer Inggris dan pacuan kuda Royal Ascot. Negara ini jadi contoh regulasi perjudian yang modern, tapi tetap menghadapi tantangan seperti kecanduan digital. Di Kanada, perjudian legal dan dikelola secara provinsial. Ontario dan British Columbia jadi pusat kasino dan judi daring milik pemerintah. Lotre tetap populer dan banyak platform online dikembangkan sendiri oleh negara, menghasilkan miliaran dolar Kanada per tahun. Model ini banyak dipuji karena transparan dan digunakan untuk pembiayaan publik. Filipina jadi bintang di Asia Tenggara berkat Entertainment City di Manila. Kasino seperti Soler, City of Dreams, dan Ocado Manila menyasar turis kaya terutama dari Cina. Pemerintah melalui PAKCOR tidak hanya mengatur, tapi juga mengoperasikan banyak kasino, menghasilkan pendapatan besar. Filipina juga jadi basis perusahaan judi online, meski banyak diantaranya menyasar pasar luar negeri secara abu-abu.
Monaco, negara mungil di Eropa, terkenal karena kemewahan kasino de Monte Carlo. Menariknya, warga lokal dilarang berjudi di kasino ini hanya untuk turis dan bangsawan. Pendapatan dari judi jadi pilar ekonomi. Selain pariwisata dan keuangan, Monaco adalah ikon judi elit Eropa. Afrika Selatan memimpin industri judi di benua Afrika. Kota seperti Johannesburg dan Cape Town punya kasino besar dan sistem regulasi nasional. Taruhan olahraga, lotre, dan kasino jadi hiburan umum bagi masyarakat lokal dan turis. Meski skalanya lebih kecil dibanding negara besar lain, potensinya terus tumbuh. Terakhir, Jepang adalah pasar perjudian baru dengan potensi luar biasa. Meski secara hukum dulu melarang kasino, Jepang punya budaya pachinko yang mendekati judi. Tahun 2018, Jepang melegalkan Integrated Resorts atau IR, kasino resort yang kini dikembangkan di Osaka. Jika sukses, Jepang bisa menyaingi Macau dan Singapura dalam 10 tahun ke depan. Dari barat hingga timur, dari kasino fisik hingga platform digital, industri perjudian global terus berkembang pesat. Meski menguntungkan secara ekonomi, risiko sosial dan moral tetap jadi tantangan besar.